Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Bapak Edi Purlani SPD selaku Ketua Yayasan Pendidikan Al-Quran Sirajuddin Ihsan beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Sunarso SSI selaku Ketua Komite SDIT Zaid bin Sabit I beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Nur Aini Wardati SPD selaku Kepala SDIT Zaid bin Sabit I beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ati Mumtahanah selaku Pentaujih pada malam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan SDIT Zaid bin Sabit I. Yang kami hormati pula Bapak, Ibu, Wali Murid SDIT Zaid bin Sabit I serta anak-anakku semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Tiada kata yang lebih indah selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan kepada kita semuanya. Sehingga pada malam hari ini kita bisa dipertemukan di majelis virtual ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah yang terangkum dalam agenda kabar Zabitsa. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita, manusia mulia yang sudah membawa kita dari jalan yang penuh kegelapan menuju jalan yang penuh cahaya terang benderang. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah tilawah. Yang ketiga adalah taujih robani dengan tema keteladanan dan hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Acara yang keempat yaitu doa dan penutup. Hadirin rahimakumullah, untuk membuka acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Terima kasih, semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi bisa memperlancar agenda malam hari ini. Memasuki acara yang kedua adalah tilawah. Pada kesempatan malam hari ini, tilawah akan disampaikan oleh Ibu Rini Merianti. Kepada Ibu Rini Merianti kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabaruka illa billahi wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladina taqaw walladina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan bersama-sama. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Yang kami hormati Bapak Edi Purlani SPD selaku Ketua Yayasan Pendidikan Al-Quran Sirajul Ihsan beserta jajarannya, Bapak Sunarso SSI selaku Ketua Komite SDIT Zaid bin Sabit 1 beserta jajarannya, Ibu Kepala Sekolah Ibu Nur Aini Wardati SPD, Bapak Ibu Guru dan Karyawan SDIT Zaid bin Sabit 1, Bapak Ibu Wali Murid SDIT Zaid bin Sabit 1, serta yang kami sayangi anak-anakku sekalian, siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengupas akan keteladanan dan hikmah apa yang terdapat dalam Isra Mi'raj Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Qissatul Mi'raj, Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaizi, dijelaskan bahwa cerita Isra dan Mi'raj itu bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita meyakini akan adanya peristiwa itu. Cerita dimulai ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dekat Hijr Ismail di sekitaran Ka'bah. Saat itu beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail serta beberapa malaikat yang lain. Selain itu, malaikat Jibril pun memberikan sebuah bejana yang berisi air zam-zam
dan bejana tersebut sangat bagus sekali. Saat itu Rasulullah SAW dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya dan dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dipasang lagi, ya, dikembalikan lagi seperti semula. Kemudian mereka mendatangi kendaraan, yaitu kendaraan buruk, kendaraan sejenis bihol, akan tetapi tidak seperti keledai, yang mempunyai 2 sayap dan pelana dengan tali kendalinya. Warnanya putih bersih dan ukuran badannya lebih besar daripada himar, tapi lebih kecil dari bihol. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik di atas buruk tersebut beserta malaikat Jibril. Ketika mengendarai buruk, perjalanan Isra dimulai. Jadi pelajaran Isra kita tahu bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW pada suatu malam, di malam tanggal 27 Rajab, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada peristiwa Isra berkali-kali turun beberapa tempat, ya. Pada peristiwa Isra itu Rasulullah SAW sempat melaksanakan sholat untuk menghormati tempat-tempat tersebut, yaitu di tempat Madinah, Madian, Gunung Tursina, dan Baitul Maqdis. Selain sholat di 4 tempat tersebut, sebelum sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan beberapa hal, yaitu diantaranya melihat jin ifrit yang mengendarai dan membawa obor yang menyala. Lalu malaikat Jibril mengabarkan doa kepadanya agar obor tersebut padam. Kemudian Nabi Muhammad juga melihat orang yang menanam dalam 1 hari dan langsung panen. Itu adalah perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang berinfak. Selain itu juga Rasulullah mencium bau wanginya Masyitoh radhiyallahu anha. Melihat orang yang ditusuk-tusuk kepalanya juga beliau melihatnya. Itu tandanya orang yang malas dalam mengerjakan ibadah sholat. Selain itu juga Rasulullah diperlihatkan orang yang berada di ruangan tertutup dan memakan buah zakum dan meminum bara api. Itulah orang yang enggan membayar zakat. Selain itu juga diperlihatkan orang yang di hadapannya makan daging matang dan lezat dalam 1 piring. Tapi di sisi lain ada 1 piring lagi yang dagingnya mentah. Itulah orang yang selalu dalam hidupnya tidak pernah akur antara suami dan istri. Juga diperlihatkan orang yang melihat kayu yang terbakar dan mengenainya. Itulah perumpamaan bagai seorang begal jalanan, ya, selalu membuat keonaran seperti itu. Dan banyak sekali perumpamaan dan yang beliau lihat seketika perjalanan Isra tersebut. Kemudian kendaraan buruk tersebut turun sampailah di Masjidil Aqsa. Masing-masing kendaraan mereka turun, kemudian tali buruk tersebut diikat dalam pintu amud, ya, di sekitaran Masjidil Aqsa. Amud itu sebuah pengikat seperti itu. Diikatlah kendaraan tersebut, kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat. Dan saat itu pula ada seorang muazin yang mengumandangkan azan dan iqamah. Seluruh saat itu juga melaksanakan sholat. Dan Nabi Muhammad SAW ditarik tangannya oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam. Nah, saat itulah pertama kali Nabi Muhammad SAW menjadi imam dengan beberapa malaikat menjadi makmumnya, ya. Subhanallah. Nah, tadi kisah daripada peristiwa Isra. Yang selanjutnya yaitu peristiwa Mi'raj, di mana perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan selanjutnya yaitu naik ke langit
yaitu dari mulai pertama langit dunia, langit 1, 2 sampai ke langit ke-7. Di langit pertama Rasulullah SAW dipersilahkan oleh malaikat Jibril untuk menemui Nabi Adam dan mengucapkan salam ahlan wa sahlan kepada Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam pun membalas salam beliau. Di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, yang keduanya merupakan sepupu. Kemudian naik lagi ke langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam beliau bertemu Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat itu berada di Baitul Ma'mur. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh, ada beberapa perkataan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, Nabi Ibrahim berpesan agar umat Nabi Muhammad SAW selalu memperbanyak membaca hauqalah, la haula wa la quwata illa billah, karena akan menjadi tanaman surga. Juga Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan salam untuk umat Nabi Muhammad SAW, menitipkan salam begitu ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dipersilakan oleh malaikat Jibril untuk naik ke Sidratul Muntaha. Nah, di sana Nabi melihat seorang lelaki yang bukan manusia dan bukan malaikat, bukan jin, tapi ia ahli zikir yang selalu memakmurkan masjid. Nah, ternyata seketika itu ternyata manusia, ya umatnya Nabi Muhammad SAW, yang ternyata beliau adalah ahli zikir. Siapapun yang memakmurkan masjid maka akan bernilai ibadah, bernilai sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi untuk bersujud. Kemudian Nabi dan umatnya diwajibkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Pada awalnya sholat yang kita laksanakan selama sehari semalam adalah 5 waktu. Awal mulanya terjadi karena negosiasi ya antara Nabi Muhammad atas peran daripada Nabi Musa ya, karena 50 waktu sholat dikerjakan sehari semalam itu bagi umatnya Nabi Muhammad tidak mampu. Saat itu Nabi Musa memberikan pesan, silahkan bernegosiasi dengan Allah untuk meringankan jumlah rakaat sholat itu. Kemudian Nabi Muhammad turun ke langit menemui Nabi Musa dan beliau menganjurkan untuk pergi meminta keringanan terus. Nah, begitu sekembalinya sampai 9 kali bolak-balik ya. Ada yang mengatakan 5 kali, negosiasinya itu 5 kali. Tapi ada pula hadis yang mengatakan 10 kali, kemudian 10 kali lagi, yang terakhir 5 kali. Nah, begitu. Sehingga menjadilah waktu sholat 5 waktu sehari semalam yang kita laksanakan setiap hari. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali ke Makkah saat malam itu juga dan menceritakan kepada orang-orang Arab, kepada khususnya Abu Jahal. Tetapi beliau Abu Jahal mendustakannya, merasa berita itu bohong, buayan ya, yang tidak pasti seperti itu. Berbagai macam pertanyaan yang berkaitan dengan fisik, bagaimana Baitul Maqdis, bagaimana kisah seperti itu, masa dalam satu malam bisa mengerjakan seperti itu. Kalau kita sebagai manusia biasa pasti berpikirnya tidak mungkin seperti itu. Tapi karena tingkat keimanan kita harus berbeda dengan umat yang lain, dengan orang lain ya, kita sebagai orang Islam harus mengimani rukun Islam, rukun iman,
Jadi kita harus percaya bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada. Dan saat itu pula beberapa orang sahabat Nabi yang banyak masuk Islam karena peristiwa tersebut. Ya, demikian beberapa untaian cerita singkatnya dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Selanjutnya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam satu malam. Selain itu, ada beberapa hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu tentang pentingnya waktu sholat. Kita sebagai umat Islam wajib menjalankan sholat 5 waktu. Selain itu, berdasarkan surat Muzammil ayat 2 disebutkan bahwa kita dianjurkan untuk mendirikan sholat di malam hari kecuali sedikit ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dirikanlah sholat pada malam hari kecuali sedikit. Yang kedua yaitu dikabulkannya doa. Seperti dikabulkannya doa Nabi Yakub alaihi salam sesuai dengan firman Allah dalam surat Yusuf ayat 98 tentang permohonan ampunan. Dia Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Selanjutnya yang ketiga yaitu turunnya wahyu pertama. Malaikat Jibril datang ke Gua Hira dan berkata, "Bacalah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nah, peristiwa pertama kali wahyu turun itu termaktub dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 dan dijabarkan dalam hadis Bukhari nomor 6982 dan hadis Muslim nomor 160, yang mana peran dari malaikat Jibril atas wahyu Allah yang diturunkan sebagai perantaranya kepada Nabi Muhammad itu wajib kita imani. Yang keempat yaitu hikmah tentang penjelasan waktu. Malam hari sebagai malam keberangkatan Rasulullah SAW ke langit merupakan waktu yang terbaik yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan diyakini sebagai waktu mustajab untuk berdoa karena akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan siang hari, di mana hanya hari Jumatlah yang memiliki keutamaan mustajab dibanding hari yang lain. Nah, pentingnya bagi kita semuanya untuk menghidupkan malam hari kita, utamanya di sepertiga malam hari kita ya. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berkeinginan atau harus senantiasa memperbaiki amalan kita setiap hari supaya apa yang kita jalankan itu benar-benar mendapat keikhlasan, mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata, beberapa untaian kalimat dari penjelasan Isra dan Mi'raj ini, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan rihlah ruhiyah, perjalanan hati seorang hamba ya, seorang Nabi Muhammad SAW dengan banyak sekali keajaiban dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana titik tolak tersebut adalah Masjidil Aqsa sebagai pusaran atau kiblat pertama umat Islam. Kita tahu bahwa semenjak Nabi Muhammad SAW usai menerima peristiwa Isra Mi'raj itu, setelah melaksanakan itu selama 16 bulan, selama 16 bulan kiblat pertama umat Islam itu
ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika itu setelah 16 bulan kemudian, maka kiblat sholatnya kita berubah ke Masjidil Haram, ya, ke Ka'bah. Beralihnya kiblat Masjidil Haram tidak menggeser sedikitpun keutamaan Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Nah, kita tahu bahwa bumi Al-Aqsa, yaitu bumi Palestina, seluruhnya merupakan persoalan umat Islam yang sampai saat ini masih dijajah oleh kaum Zionis Yahudi. Yang berikutnya yaitu amanah umat. Atas semua kondisi Masjidil Aqsa yang sampai sekarang masih banyak sekali guncangan, banyak sekali godaan dari orang-orang Zionis Yahudi, dan berat beban bangsa Palestina menjaga dan mengawal Masjidil Aqsa, maka kita yang di sini sebagai umat Muhammad SAW harus terus bisa menjaganya. Meskipun jarak dan waktunya jauh sekali, tapi hati kita masih terpaut karena keimanan. Begitu ya. Dari saya sedikit pesan utamanya kepada seluruh siswa-siswi SDID Zaid bin Sabit kelas 1 sampai 6 supaya tetap bisa meneladani dan mengambil hikmah pelajaran dari apa yang sudah dikisahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dan harapan kita semuanya untuk selalu mempertambah iman kita, mempertebal iman kita, dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kebesaran hikmahnya, dan memberikan kenikmatan kepada kita semuanya untuk bisa berbuat lebih baik lagi, menjalankan sholat 5 waktu lebih baik lagi, menjalankan amal yaumiyah, amal jama'i dengan sebaik mungkin, supaya apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, ya, utamanya kepada Nabi Muhammad dan beliau sebagai suri teladan kita, bisa kita ambil hikmahnya. Berikut terakhir kata dari Bu Ati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitra. Bu. Ya, untuk doa, marilah kita berdoa supaya Allah memberikan kita semuanya keleluasaan hati, lapang dada untuk menerima apa yang Allah kehendaki, dan kita bisa menjalankannya apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina mujahidina fi Gaza, fi Filistin, fi ayyi makanin kana khasatan fi Indonesia. Allahumma ij'alni wa ahli wa auladi min ahli al-Qur'an, min ahli al-ibadah, min ahli taqwa, min ahli al-khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsir kepada Ibu Ati Mumtahanah SPD yang sudah menyampaikan materi atau menyampaikan taujih keteladanan dan hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladani apa yang sudah
disampaikan oleh Ibu Atik Mumtahanah SPD, dan semoga kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh beliau di kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimakumullah, tibalah acara yang terakhir, yaitu acara penutupan. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita semuanya istighfar, membaca hamdalah, dan kemudian nanti membaca doa penutup majelis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku pembawa acara pada malam hari ini, bila ada kesalahan dan kekurangan baik dalam tutur kata maupun dalam perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan bersama-sama menantikan kabar Zabitsa untuk selanjutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.